Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Saudara. Dan pada kesempatan ini, pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti nyata pada pagi yang indah ini, Engkau masih memberikan kami nafas kekuatan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat mengubahkan hati dan pikiran kami, terlebih dapat menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Mazmur 110 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur 110 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum raja-raja, Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia akan mengangkat kepala. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini adalah dialah Raja dan Iman. Dialah Raja dan Imam. Baik imam maupun raja berfungsi sebagai perwakilan. Imam mewakili manusia menghadap Allah dengan jalan memberikan kurban. Jadi seharusnya imam menjaga kekudusan, sebab ia mewakili umat agar beroleh kelayakan dengan jalan pengampunan. Maka imam yang tidak kudus tidak layak mewakili umat. Itu sebabnya imam harus juga memberikan persembahan untuk dosa-dosanya sendiri. Yesus Kristus adalah imam besar agung, sebab ia memberikan kurban hidupnya yang tanpa dosa dan sebagai tebusan dosa umatnya. Bagaimana dengan raja? Raja pun adalah wakil, tetapi Bapak Ibu Saudara bukan wakil umat, melainkan wakil Allah. Raja dipilih Allah agar menjadi gembala untuk membawa umat ke jalan yang benar.
memimpin ke dalam kesejahteraan Yesus Kristus sepenuhnya, menggenapi sifat gembala yang baik, yang mengorbankan hidupnya agar kawanan gembalaannya sepenuhnya ada dalam naungan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah perbedaan gembala dan imam. Ketika kita melihat dalam bacaan kita, dalam pimpinan Allah sambil melihat jauh ke depan, Daud mengucapkan nubuat sekaligus penyembahan. Ia berbicara tentang raja yang akan datang, yang berasal dari keturunannya. Raja itu adalah anaknya sendiri, anak Daud. Namun kemuliaan dan kuasanya jauh melampaui dia, sehingga dia menyebut anaknya sebagai Tuhan. Ia juga imam, maka tepatlah saat ini kita memakai julukan Raja Imam untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah imam dan raja untuk dunia ini. Tetapi jika kita tarik dalam konteks kehidupan kita, beberapa waktu yang lalu, di bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan kita juga sudah mengetahui siapa yang terpilih. Dan mereka yang terpilih akan segera dilantik. Ini sama halnya dengan pengertian raja yang menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya bahwa Yesus Sang Raja Agung telah memilih mereka sebagai wakil Allah dalam dunia ini, terlebih khusus kita di Tanah Toraja ini. Untuk itu, mari dengan penuh syukur kita taat pada pemerintah, terlebih pada masa saat ini, masa yang sangat sulit, di mana kita diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam kehidupan kita terkadang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh wakil Allah. Bahkan kita menyepelekan apa yang pemerintah katakan. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa pemerintah adalah wakil Allah? Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menuntun umatnya ke jalan yang baik, menata kehidupan yang lebih baik. Juga ada 3M yang perlu kita lakukan di masa sulit ini, yaitu mengampuni, menolong, dan mengasihi. Ini juga sulit kita lakukan. Sangat sederhana kata ini, tetapi kata ini sangat sulit untuk kita lakukan. Kiranya Roh Kudus tetap memampukan kita dalam memperlakukan firman ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi.
laut, dan segala cakrawala yang ada di jagat raya ini. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh diperkenankan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami pakai, dapat mengubahkan hati dan pikiran kami, dan juga dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat, mengakui bahwa Engkaulah sumber segala berkat, Sang Raja Agung, Sang Imam yang besar, dan melalui pemerintah Engkau memilih mereka menjadi wakil-wakil Allah. Tolong kami untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan hadir sebagai penghibur yang sejati, menguatkan mereka dalam menjalani hari-hari, dalam menghadapi duka cita. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan duka cita tersebut menjadi sebuah sukacita. Pakai juga orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi penghibur, karena kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keduka, yang dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulannya, Engkau tahu segala apa yang ia rasa sakit, melalui para medis, melalui obat-obatan yang ia konsumsi, bahkan melalui keluarga yang senantiasa merawat. Tuhan terus berkati sehingga melalui semuanya itu mereka dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu saja. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap kami semua, baik selaku Bapa, selaku Ibu, dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, dalam pekerjaan. Tuhan berikan kuat sehat selalu, agar apapun yang ia lakukan, apapun yang mereka lakukan, itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati sebagai anak, cucu, Tuhan berkati. Tuhan lindungi sertai, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apapun yang ia lakukan, proses pendidikan, Tuhan sertai, dan suatu kelak mereka dapat mencapai cita-cita yang ia impikan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk para janda, lansia, duda, dan yatim piatu. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus memperlengkapi, menguatkan, memberikan kuat sehat selalu. Terlebih ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari, mereka dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati para pemimpin yang Engkau pilih, Tuhan berkati juga dalam keluarga masing-masing. Bapa di sorga, kehidupan kami di pagi yang indah ini kami awali dengan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.